Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 1, perkenalkan nama saya Salsabila Yasmin, NPM 20.01020036. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai sampling audit dalam pengujian pengendalian. Konsep dasar sampling audit. AU 350.01 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ketidakpastian dan sampling audit. Ketidakpastian yang melekat dalam audit sering disebut sebagai risiko audit. Sampling audit menerapkan dua komponen risiko audit, yaitu risiko pengendalian dan pengujian rincian risiko. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa pengendalian internal tidak dapat mendeteksi atau menghindari salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Yang kedua, pengujian rincian risiko merupakan risiko bahwa salah saji material tidak akan diungkapkan dengan pengujian rincian oleh auditor. Selanjutnya yaitu risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling atau sampling risk adalah risiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi tidak representatif. Risiko sampling adalah bagian sampling yang melekat akibat menguji lebih sedikit dari populasi secara keseluruhan. Risiko non-sampling. Non-sampling risk adalah risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Dua penyebab risiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Auditor mungkin gagal mengenali pengecualian karena kelelahan, bosan, atau tidak memahami apa yang harus dicari. Prosedur audit yang dirancang dengan cermat, instruksi yang tepat, pengawasan, dan review merupakan cara untuk mengendalikan risiko non-sampling. Sumber-sumber risiko non-sampling sendiri meliputi yang pertama, kesalahan manusia, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, salah menginterpretasikan hasil sampel, dan kepercayaan pada informasi yang salah diterima dari pihak lain. Nah, dalam melakukan pengujian pengendalian, jenis risiko sampling berikut dapat terjadi. Yang pertama, risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah. Adalah risiko bahwa penilaian tingkat risiko pengendalian berdasarkan sampel mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada saat efektivitas operasi aktual dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian. Jika diketahui, dianggap tidak cukup mendukung tingkat penilaian yang direncanakan. Dan yang kedua, atas penilaian tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi adalah risiko bahwa pengendalian tingkat risiko pengendalian berdasarkan sampel tidak mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada saat efektivitas operasi aktual dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian. Jika diketahui, dianggap cukup untuk mendukung tingkat penilaian yang direncanakan. Non-sampling statistik dan non-statistik. Sampling non-statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif berdasarkan pengalaman auditor, sehingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasil penyampelan tidak dievaluasi secara matematis. Sampling statistik adalah penggunaan rencana sampling atau sampling plan dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Dalam sampel statistik, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk melatih auditor dalam menggunakan statistik dan merancang serta mengimplementasikan sampel yang telah direncanakan. Namun demikian, sampling statistik harus menguntungkan auditor dalam beberapa hal. Yang pertama, perancangan sampel yang efisien, mengukur kecukupan bukti yang diperoleh, dan yang ketiga, mengevaluasi hasil sampel. Teknik sampling audit. Auditor dapat menggunakan sampling untuk memperoleh informasi tentang beberapa perbedaan karakteristik populasi. Namun demikian, kebanyakan sampel audit mengarah kepada tingkat penyimpangan dan juga jumlah uang. Pada saat sampling statistik digunakan, teknik sampling ini masing-masing ditunjukkan dengan sampling atribut dan sampling variabel. Sampling non-statistik untuk pengujian pengendalian.
Yang pertama, pengendalian yang dapat diuji dengan menggunakan sampling non-statistik. Ada pengujian prosedur pengendalian dengan program komputer. Dalam era di mana prosedur pengendalian dilakukan secara manual, seseorang dapat membandingkan dengan benar, misalnya informasi dalam voucher dengan pesanan pembelian, laporan, penerimaan, dan faktur pemasok. Namun pada akhirnya kelelahan dapat timbul dan prosedur yang sama mungkin dilakukan dengan salah. Untuk prosedur pengendalian yang diprogram secara spesifik sesuai kehendak, biasanya cukup bagi auditor untuk menguji pengendalian yang diprogram dengan hanya 2 transaksi yang sesuai. 1 transaksi yang diproses dengan benar dan 1 transaksi lagi yang harus ditandai sebagai suatu pengecualian. Yang kedua, pengujian prosedur pengendalian umum komputer. Prosedur pengendalian umum komputer meliputi pengendalian organisasi dan operasi, pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, dan sistem perangkat lunak, pengendalian akses, serta pengendalian data dan prosedur. Semua itu meninggalkan jejak audit atau audit trail atas laporan perubahan sistem, bagaimana perubahan diuji dan juga disetujui, dan keamanan perangkat lunak yang dapat menghasilkan laporan dan catatan mengenai siapa saja yang telah mengakses program dan arsip data. Yang kedua, ada pengujian prosedur tindak lanjut manual. Prosedur pengendalian berprogram komputer biasanya memberikan pengecualian untuk tindak lanjut manual. Hal itu menunjukkan pengecualian pada layar komputer dan tidak dapat memproses lebih lanjut sebuah transaksi sampai pengecualian tersebut dikoreksi. Pengujian pengendalian yang ditampilkan di layar diuji terutama dengan pengajuan pertanyaan dan observasi, dan dengan menyerahkan transaksi yang dapat menghasilkan pesan yang diduga salah. Alternatifnya, pengecualian dicetak dan dilaporkan secara harian atau mingguan untuk tindak lanjut dan koreksi. Pengujian pengendalian manajemen. Pengendalian ini mengharapkan manajemen untuk mereview dan menyetujui kelengkapan, keakuratan, dan alasan-alasan dilakukannya transaksi dalam 1 minggu. Sampling non-statistik merupakan metode yang tepat untuk menentukan efektivitas pengujian audit atas pengendalian manajemen yang memanfaatkan laporan-laporan jenis ini dari sistem akuntansi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menempuh sampling non-statistik. Ada 8 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan audit dan prosedur untuk memenuhi tujuan tersebut. Menentukan populasi dan unit sampling, menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti bahwa pengendalian tersebut efektif atau tidak efektif. Yang keempat, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, menetapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Selanjutnya, menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Menentukan tujuan audit dan prosedur audit. Tujuan menyeluruh dari pengendalian adalah untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan operasi pengendalian intern. Beberapa pengendalian, seperti prosedur pengendalian yang terprogram, dapat dirancang untuk menghindari atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji tertentu. Pengendalian manajemen dapat mendeteksi salah saji untuk beberapa tujuan audit. Menentukan populasi dan unit sampling. Populasi didefinisikan oleh pengendalian internal sebagai seluruh situasi di mana pengendalian harus dilakukan. Unit sampling atau sampling unit merupakan cara auditor mengidentifikasi kinerja pengendalian internal yang dikehendaki. Sebagai contoh, auditor mungkin ingin menguji populasi seluruh perubahan program selama tahun ini untuk menguji pengendalian umum pada seluruh perubahan program. Nah, pada contoh ini, unit sampling secara individual merupakan perubahan program. Selanjutnya, menentukan populasi dan unit sampling. Auditor harus menentukan bukti yang menunjukkan efektif tidaknya suatu pengendalian internal. Dalam kasus pengendalian umum atas perubahan program, auditor dapat mengharapkan departemen pemakai untuk mendokumentasikan proses koreksi transaksi yang nampak pada laporan pengecualian. Menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Faktor-faktor utama pada ukuran sampel dalam sampel non-statistik adalah
risiko atas penilaian risiko pengendalian yang terlalu rendah, tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi, tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan untuk tiap pengendalian. Nah, yang dimaksud dengan tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi adalah tingkat maksimum penyimpangan dari pengendalian yang dapat diterima oleh auditor dengan menggunakan risiko pengendalian yang direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan, yaitu merupakan taksiran terbaik auditor atas tingkat penyimpangan aktual dalam populasi. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.